Tahun 2025 menyisakan banyak cerita. Di dunia sepak bola banyak momen indah tercipta. Sayangnya 2025 tidak cuma menyajikan cerita indah. Bagi sebagian pemain, tahun 2025 justru menjadi tahun yang suram. Beberapa pemain tersebut mengalami penurunan performa hingga menit bermain. Sebelumnya di tahun 2024, para pemain ini menjadi andalan, menjadi pemain reguler di tim masing-masing. Beberapa dari mereka bahkan berhasil memenangkan penghargaan di tahun 2024. Namun semuanya berubah 180 derajat di tahun 2025. Lalu siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut starting eleven list telah merangkum 7 pemain bintang yang performanya menurun, paling mengecewakan di tahun 2025. Rodri, Manchester City. Kita buka daftar ini dari nama yang sudah sangat familiar, yaitu Rodri. Rodri dibeli seharga 70 juta euro dari Atletico Madrid pada tahun 2019. Sejak saat itu gelandang berkebangsaan Spanyol menjadi andalan lini tengah Manchester City asuhan Pep Guardiola. Ia menjadi pilar penting yang mengantar City juara 4 kali UCL serta meraih treble. Performa impresifnya diganjar sebuah capaian sensasional pada tahun 2024. Ditambah keberhasilannya menjuara Euro 2024, Rodri berhasil memenangkan Ballon d'Or tahun 2024. Posisinya di area pivot Manchester City tidak tergantikan, sampai momen sial menghampirinya pada bulan September 2024. Rodri mengalami cedera ACL pada pertandingan melawan Arsenal. Cedera itu pada akhirnya membuatnya menepi sampai akhir musim 2024-2025, melewatkan separuh musim di pinggir lapangan. Rodri sempat sembuh, tetapi cedera lutut dan hamstring kembali membuatnya melewatkan separuh tahun 2025 di pinggir lapangan. Rodri tercatat baru main 7 kali di IPL tahun ini. Marc-Andre ter Stegen, Barcelona. Cerita yang dialami Marc-Andre ter Stegen di Barcelona juga tak kalah malang. Bahkan kisah kiper asal Jerman bisa dibilang lebih menyedihkan ketimbang Rodri. Ter Stegen adalah kiper andalan Barcelona di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Namun sebuah insiden yang terjadi di bulan September menghancurkan masa-masanya di Camp Nou. Ter Stegen mengalami cedera tendon patella yang membuat lututnya harus mendapat perawatan begitu lama. Cedera itu didapat Ter Stegen pada laga melawan Villarreal 22 September 2024 di Estadio de la Ceramica. Akibatnya, Barcelona memanggil Lucia Szczesny yang terpaksa menunda keinginannya pensiun. Bagaimana dengan Ter Stegen? Tentu saja hari-hari sang kiper Jerman harus dilewati di ruang perawatan. Lebih dari itu, cedera tersebut benar-benar merenggut masa depan Ter Stegen di Barcelona. Musim ini Ter Stegen baru main sekali dan terancam dijual ke klub lain karena Barcelona sendiri telah membeli kiper baru yakni Joan Garcia. Kai Havertz, Arsenal. Cedera juga ikut merenggut menit bermain Kai Havertz. Meski tak sampai terancam dijual seperti Ter Stegen, pemain asal Jerman ini juga menjalani tahun 2025 dengan cara yang tidak menyenangkan. Havertz dibeli Arsenal dari Chelsea pada musim dingin 2023 dengan harga 75 juta euro. Dan sejak saat itu tampil reguler di bawah asuhan Mikel Arteta. Semua tampak baik-baik saja di musim 2022-2023 di mana Havertz sukses jaringkan 13 gol dan 8 assist. Musim 2024-2025 juga tampak berjalan baik sampai pada bulan Februari bencana itu datang. Havertz benar-benar apes karena dirinya mengalami cedera ketika menjalani latihan jeda paruh musim Arsenal di Dubai. Lebih menyedihkannya lagi, Havertz kali itu berstatus top scorer Arsenal dengan koleksi 15 gol. Namun sejak cedera yang memaksanya naik meja operasi itu, Havertz belum benar-benar pulih. Sempat main sebentar di 2 laga penghujung musim lalu, Havertz musim ini baru main 30 menit, yakni di laga pembuka musim IPL kontra Manchester United.
Dusan Vlahovic Juventus. Ketika diboyong seharga 80 juta euro dari Fiorentina, publik Allianz Stadium benar-benar menanti ketajaman Dusan Vlahovic. Vlahovic tidak mendapat cedera yang langsung memaksanya absen begitu lama seperti nama-nama sebelumnya. Tapi tak bisa disangkal bahwa rentetan cedera yang ia alami berhasil membuat performanya kian menurun. Ketika masih berkostum Fiorentina, Vlahovic memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Pada tahun 2021, ia bahkan berhasil mencetak 33 gol dalam 1 tahun kalender. Capaian yang sama dengan capaian Cristiano Ronaldo yang saat itu masih di Juventus. Sayangnya, performa Vlahovic makin menurun di mana musim lalu ia cuma cetak 10 gol di Serie A. Kontrak Vlahovic bersama Juventus akan berakhir pada musim panas 2026 mendatang, dan Juventus terbuka untuk menjualnya. Musim ini penyerang asal Serbia cuma sanggup mengemas 3 gol. Memang performa Vlahovic sudah menurun sejak musim-musim sebelumnya. Tapi musim ini tampaknya jadi titik terendah penurunan statistik sang striker. Gabriel Jesus Arsenal. Gabriel Jesus direkrut oleh Arsenal pada musim panas tahun 2022. Sejak itu pemain asal Brasil menjadi salah satu pemain andalan Meriam London di lini depan. 2 musim terakhir Jesus bergantian menjadi ujung tombak Arsenal bersama dengan Havertz. Namun sebelum Havertz mengalami cedera, nasib sial menghampiri Jesus terlebih dahulu. Setelah mencatat tak kurang dari 20 penampilan di musim 2022-2023 serta 2023-2024, nasib Jesus sedang apes di musim 2024-2025. Jesus cuma main 2 kali di awal tahun 2025 sebelum akhirnya mengalami cedera robek ACL. Cedera yang didapat saat laga melawan Manchester United di Piala FA akhirnya membuat tahun 2025 Jesus berantakan. Sejak mengalami cedera tersebut, pemain asal Brasil belum benar-benar pulih. Pemain berusia 28 tahun cuma memainkan 2 pertandingan dan mencatat tak lebih dari 34 menit bermain sepanjang musim 2025-2026. Seperti halnya Havertz, Jesus kini masih terus mencari kebugaran maksimalnya sebelum bisa kembali merumput bersama Arsenal. Endrick Real Madrid. Pada tahun 2023, Real Madrid mengumumkan transfer seorang bocah Brasil yang kala itu dicap sebagai bocah ajaib. Sang bocah menangis terharu ketika diperkenalkan di hadapan publik Santiago Bernabeu. Dalam pikirannya, ia mungkin akan meneruskan jejak Vinicius Junior yang tumbuh menjadi bintang di Real Madrid. Bocah yang disebut tadi adalah Endrick. Sayangnya, ketika hype akan dirinya sudah begitu besar, sinar Endrick justru meredup di tengah banyaknya gemerlap bintang di Bernabeu. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Endrick tak banyak mendapat menit bermain. Musim lalu, ia tampil 22 kali, tetapi cuma catatkan rata-rata 16 menit di setiap penampilan. Kedatangan Xabi Alonso yang disebut lebih ramah terhadap pemain muda seolah membuka kesempatan Endrick. Sayangnya, cedera di awal musim membuat Endrick harus absen lebih lama. Endrick yang baru bermain 11 menit itu pun terpaksa mencari peruntungan lain di mana kini ia sudah resmi dipinjamkan ke klub Prancis Olympique Lyon. Vinicius Junior Real Madrid. Terakhir, daftar pemain yang performanya menurun di tahun 2025 ditutup oleh Vinicius Junior dari Real Madrid. Ada sebuah alasan mengapa pada tahun 2024 Vini bisa masuk ke dalam nominasi dan bahkan menjadi penantang utama Ballon d'Or. Sayangnya, alasan itu tidak bisa dilihat di tahun 2025 dan para fans Madrid tampak setuju dengan ini. Penurunan performa Vini sudah kelihatan sejak Kylian Mbappe tiba di Real Madrid. Kedatangan bintang asal Prancis itu membuat angka kontribusi gol Vini merosot tajam. Pemain asal Brasil tercatat baru mengoleksi 13 gol dan 17 assist di tahun 2025. Berbanding terbalik dengan tahun 2024 di mana ia mencetak 31 gol dan 17 assist. Kemerosotan performa Vini makin menjadi sorotan karena beberapa waktu kebelakang banyak rumor mengatakan bahwa ia tidak akur dengan pelatih Madrid Xabi Alonso. Banyak laporan mengatakan bahwa Vini akan tetap bertahan di Madrid.
Namun tak bisa dipungkiri bahwa secara statistik winger Samba itu mengalami penurunan performa yang begitu tajam. Terima kasih dan sampai jumpa.